Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najih SPD dengan NIM 2509109113867, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana materi pokok yaitu latar belakang Khulafaur Rasyidin dan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq pada kelas 7 di MTS NU Putra 1 Buntet Pesantren. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat semua? Sehat. Oke. Apakah hadir semuanya? Hadir. Hadir ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu, yang mana akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Kaisar. Silakan untuk membaca doa, Kaisar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wabil islami dina wabil islami dina Wabi Muhammadir nabiyya wa rasulah wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Setelah kita membaca doa untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari semuanya berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Indonesia Silakan duduk. Baik, selanjutnya apakah teman-teman, adik-adik masih semangat semuanya? Oke, Bapak sedikit review mengenai pelajaran yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Pelajaran di pertemuan sebelumnya yaitu tentang wafatnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kanjeng Nabi wafat pada tahun 12 Rabiul Awal, ya. Kemudian Kanjeng Nabi wafat meninggalkan kita semua para umat Islam, yang mana itu menjadi pukulan telak bagi kita. Kita merasa kehilangan sosok pemimpin, yang mana Nabi pada wafat tidak berwasiat sama sekali, tidak mewasiatkan sama sekali apakah setelah Nabi akan dipimpin oleh Umar bin Khattab, atau akan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, atau akan dipimpin oleh Abbas, atau siapapun itu. Kanjeng Nabi tidak mewasiatkan sama sekali. Kanjeng Nabi hanya memberikan beberapa clue. Ketika Kanjeng Nabi sholat, kemudian Kanjeng Nabi berhalangan mengimami, Kanjeng Nabi memerintah Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam. Nah, pada saat itu, pada era itu, Kanjeng Nabi wafat. Kita semua umat Islam merasa sedih yang begitu dalam. Kenapa? Karena pemimpin Islam, pemimpin agama Islam telah meninggal dunia, atau kita ditinggal oleh pemimpin kita. Maka kita tidak boleh kosong sebuah pemimpin dalam Islam tidak boleh kosong. Maka ketika Kanjeng Nabi wafat, secara tidak langsung harus segera ada penggantinya. Bisa dipahami sampai sini? Bapak coba tanya pada Mas Kaisar, kapan Kanjeng Nabi wafat? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, bagus, tepuk tangan. Baik. Berarti peserta didik atau siswa masih mengingat dengan pelajaran yang sebelumnya. Kemudian Bapak akan mengaitkan di tragedi Nabi Muhammad SAW ketika wafat. Kira-kira teman-teman semua, anak-anak semua, pernah nggak mengalami ditinggal oleh orang yang kalian sayangi? Pernah atau tidak? Pernah nggak? Dari sini pernah nggak? Pernah. Kalian bayangkan, kalian ditinggal oleh seseorang yang kalian sayangi. Lah, itu umat Islam ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW merasa sedih yang begitu dalam, merasa sangat terpukul atas kehilangan seorang pemimpin. Yang mana nanti setelah wafatnya Kanjeng Nabi, setelah wafatnya Nabi Muhammad, kemudian mulailah transisi kepemimpinan Islam, yang mana nanti Bapak akan menjelaskan pada hari ini pada pelajaran SKI. Bapak akan menjelaskan tentang latar belakang Khulafaur Rasyidin dan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masa Kanjeng Nabi, kemudian dilanjut oleh masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menganalisis latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin dengan pendekatan deep learning. Bapak nanti akan memaparkan beberapa materi yang mana dengan tujuan peserta didik atau kalian para siswa akan memahami atau bisa menganalisis latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin dengan pendekatan deep learning. Kemudian peserta didik juga dapat menceritakan peristiwa Sakifah Bani Sa'idah dengan meneladani adab musyawarah para sahabat. Kemudian peserta didik juga mampu menginternalisasi nilai kasih sayang dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari dalam kurikulum berbasis cinta. Paham? Nah, peserta didik yang pertama, peserta didik mampu menganalisis latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Nanti Bapak akan menjelaskan tentang materi bagaimana umat Islam ditinggal oleh Kanjeng Nabi, kemudian harus memilih sosok pemimpin pengganti Nabi, yang mana Nabi Muhammad tidak memberikan wasiat, tidak memberikan tulisan sama sekali mengenai siapa yang akan meneruskan setelah
wafatnya Kanjeng Nabi. Maka dari itu mari kita perhatikan sama-sama dari isi materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, selanjutnya setelah tujuan pembelajaran kalian pahami bahwasanya pembelajaran hari ini dengan tujuan yaitu yang tadi peserta didik mampu menganalisis latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya. Kita selanjutnya ke materi. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Seperti tadi yang Bapak terangkan, bahwasanya ketika wafatnya Kanjeng Nabi, maka harus segera ada pemimpin. Harus segera ada pengganti dari sosok Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan sosok Nabi, tapi sosok sebagai pemimpin. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Sosok pengganti tersebut adalah Khulafaur Rasyidin. Kenapa harus disegerakan adanya pengganti Nabi atau pengganti kepemimpinan Islam? Yaitu dikarenakan ada 3 ancaman mengenai kemurtadan dan lain-lain nanti setelah ini. Kita pahami terlebih dahulu apa itu Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi. Ya, bisa dipahami, fokus semua ya. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Menurut etimologi, Khulafaur Rasyidin adalah sebuah pengganti. Sedangkan Rasyid yaitu yang mendapatkan petunjuk. Berarti pengganti yang mendapatkan sebuah petunjuk. Kemudian apa? Makna pendalam, mereka bukan raja melainkan penjaga gawang moralitas Islam yang dipilih melalui kapasitas iman dan mufakat. Yang artinya seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya Nabi tidak mewasiatkan, Nabi Muhammad tidak mewasiatkan siapa penerus setelah Nabi. Tapi Allah menunjukkan dengan cara musyawarah untuk menunjuk sebuah pemimpin selanjutnya. Allah memberikan cara, menunjukkan sebuah cara dengan cara musyawarah, dengan cara berdiskusi siapa yang layak untuk melanjutkan selanjutnya setelah pemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada 4 pilar dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya kegentingan pasca wafatnya Nabi. Ada beberapa kegentingan pasca wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kegentingan akidah. Seperti yang tadi Bapak bicarakan, seperti yang tadi Bapak sampaikan ke anak-anak sekalian, bahwasanya ketika wafatnya Nabi Muhammad itu ada beberapa kegentingan, ada beberapa urgensi yang harus segera dipimpin. Apa saja kegentingan ketika wafatnya Kanjeng Nabi? Yang pertama adalah kegentingan akidah. Munculnya nabi palsu seperti Musailimah Al-Kazzab yang mengancam ajaran Islam. Musailimah mengancam bahwasanya ketika Nabi Muhammad tidak ada, maka saya akan murtad, saya akan mengobrak-ngabrik, saya akan keluar dari Islam dan lain-lain. Kemudian ada kegentingan sosial. Kelompok murtad dan mereka yang menolak membayar zakat karena menganggap perjanjian hanya berlaku saat Nabi hidup. Beberapa kelompok setelah wafatnya Kanjeng Nabi mengadakan perkumpulan. Bagaimana kalau kita keluar dari Islam saja? Toh Nabi Muhammad sebagai pemimpin Islam sudah tidak ada. Bagaimana kalau kita keluar dari Islam, kemudian kita tidak membayar zakat dan tidak mematuhi ajaran-ajaran Islam? Toh pemimpin Islam sudah wafat. Pemimpin agama Islam, sosok yang dipanuti oleh seluruh umat Islam sudah wafat. Kata beberapa kelompok di pelosok Arab, sudahlah kita keluar saja dari agama Islam, agar kita tidak membayar zakat, kemudian menganggap bahwasanya perjanjian itu berlaku ketika Nabi ada. Maka ketika Nabi sudah tidak ada, kita selesai perjanjiannya. Itu beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga, kegentingan yang ketiga yaitu politik. Adanya kekosongan pemimpin yang beresiko memicu konflik internal antar suku di Madinah. Ingat-ingat, ada 3 kegentingan ketika Nabi Muhammad wafat. Yang pertama kegentingan akidah,
banyak yang goyah akidahnya. Yang kedua, kegentingan sosial, banyak yang ingin murtad. Yang ketiga adalah kegentingan politik. Apa kegentingan politik? Adanya kekosongan sebuah pemimpin yang beresiko memicu konflik internal antar suku di Madinah. Ketika Nabi Muhammad tidak ada, gambarannya seperti ini. Suatu pemimpin di Madinah kemudian tidak ada, wafat. Maka beberapa kelompok ini akan saling berebut menjadi pemimpin. Ketika kekosongan, tidak adanya seorang pemimpin. Maka dari itu Kanjeng Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal yang tadi. 1 hari setelah Kanjeng Nabi wafat, belum dimakamkan Kanjeng Nabi, belum dimakbarohkan Kanjeng Nabi. Tapi umat Islam di Sakifah Bani Sa'idah mengadakan kumpulan, yaitu Bani Ansor nanti, yang mana berebut antara Ansor dengan Muhajirin. Nah, nanti kita membuat kelompok, ada kelompok Ansor, ada kelompok Muhajirin. Dua kelompok ini berebut siapa yang layak menggantikan Kanjeng Nabi, apakah dari kaum Ansor ataukah dari kaum Muhajir. Nah, ini ketegangan ketika wafatnya Kanjeng Nabi, yaitu ketegangan politik, siapa yang layak menjadi pemimpin setelah Kanjeng Nabi. Bisa dipahami anak-anak sampai sini? Masih semangat mendengarkan semuanya? Nanti kita membuat kelompok dan memusyawarahkan seperti halnya ajaran Islam setelah pasca Kanjeng Nabi wafat. Tadi yang Bapak sampaikan di awal bahwasanya Kanjeng Nabi tidak memberikan clue, tidak memberikan surat wasiat siapa setelah Nabi Muhammad ini wafat akan memimpin, tidak ada. Tapi Allah memberikan petunjuk, silahkan umat Islam bermusyawarah untuk menjadikan sosok sebuah pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW. Kemudian situs sejarah, yaitu ada Sakifah Bani Sa'idah yang pertama, yang mana Sakifah Bani Sa'idah ini berada di sisi barat laut Masjid Nabawi, kemudian berfungsi sebagai balai pertemuan rindang milik kabilah Bani Sa'idah. Kemudian lokasi ini menjadi saksi bagaimana argumentasi yang pantas dapat direndam oleh rasa cinta pada persatuan umat. Setelah wafatnya Nabi baru 1 hari, diingat-ingat, wafatnya Nabi baru 1 hari, tapi di Bani Sa'idah, di Sakifah Bani Sa'idah mengadakan perkumpulan, yaitu Ansor. Kaum Ansor ada 2 kaum, ada kelompok Ansor. Kelompok Ansor mengadakan perkumpulan di Bani Sakifah Bani Sa'idah, mengadakan kumpulan untuk membaiat sebuah pemimpin setelah eranya Kanjeng Nabi, membuat sebuah kelompok musyawarah, kemudian yang mana akan mengangkat Ubadah. Setelah itu siapa namanya, Abu Bakar dan Umar mendengar, wahai Abu Bakar, di Sakifah Bani Sa'idah mengadakan musyawarah yang mana akan menunjuk kaum Ansor yang akan memimpin setelah eranya Kanjeng Nabi. Setelah Abu Bakar mendengar bahwasanya ada perkumpulan di Bani Sakifah, Kanjeng Nabi masih belum dimakamkan loh. Kanjeng Nabi masih belum dimakamkan, tapi Bani Ansor atau kaum Ansor sudah mengadakan rapat, mengadakan diskusi, mengadakan musyawarah agar siapa yang layak menjadi pemimpin setelah Kanjeng Nabi. Setelah Abu Bakar mendengarkan bahwasanya di Bani Ansor itu mengadakan perkumpulan, Umar bin Khattab beserta dengan Abu Bakar langsung menuju situs sejarah, yaitu Sakifah Bani Sa'idah, langsung menuju ke situ. Untuk apa? Untuk meredam, untuk bermusyawarah, yang mana Abu Bakar dengan Umar itu dari kaum Muhajir, sedangkan Ansor, Ubadah itu dari Ansor. Ketemulah di tadi situs apa? Sakifah Bani Sa'idah untuk memusyawarahkan mau dari kaum yang mana, apakah dari Ansor atau dari Muhajirin, dari Bani Quraisy.
Sedangkan beberapa pesannya Nabi bahwasanya yang melanjutkan kita adalah dari Bani Quraisy. Nah, di situ terjadi perkumpulan sekelompok dari kaum Ansor dan juga dari kaum Muhajirin atau kaum Quraisy. Kemudian setelah mengadakan musyawarah, barulah ditunjuk Abu Bakar di situ menunjuk berpidato, berpendapat dalam musyawarah tersebut. Bahwasanya kata Abu Bakar, Umar bin Khattab, Andalah yang layak menjadi seorang pemimpin setelah Kanjeng Nabi. Setelah Abu Bakar berbicara, kemudian memberikan pendapatnya, justru kaum Ansor ini hatinya tersentuh. Kayaknya ini yang pantas jadi penerus setelah Nabi. Akhirnya dari Bani Saqifah ditunjuklah sebuah pemimpin setelah Kanjeng Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Oke, selanjutnya kita bicara dinamika musyawarah, yang mana tadi Bapak jelaskan bahwasanya ada dua kelompok, ada dua kaum setelah pasca wafatnya Kanjeng Nabi, yaitu ada Muhajirin dan juga Ansor. Tadi yang Bapak terangkan bahwasanya kaum Ansor mengadakan perkumpulan pada saat wafatnya Kanjeng Nabi untuk memusyawarahkan sebuah pemimpin. Kemudian setelah Umar bin Khattab mendengarkan berita tersebut, Umar bin Khattab langsung matur, langsung bilang ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ada perkumpulan musyawarah di Bani Saqifah, di Saqifah Bani Sa'adah, yang mana akan menunjuk sebuah pemimpin setelah Kanjeng Nabi wafat." Lah, akhirnya Abu Bakar beserta dengan Umar langsung menuju Saqifah Bani Sa'idah, langsung bertemu dengan penggede-penggede dari kaum Ansor, yang mana di situ terjadi sebuah musyawarah. Nah, di sini Allah menunjukkan sebuah jalan petunjuk berupa musyawarah, berdiskusi secara damai. Nah, di sini apa isi dari musyawarah tersebut? Yang pertama, argumen dari kaum Ansor, dari penggede Ansor mengatakan bahwasanya merasa berhak memimpin karena telah menolong Nabi dan menyediakan basis pertahanan di Madinah. Kaum Ansor berpendapat ketika dalam musyawarah tersebut, "Ya Abu Bakar, saya penggede-penggede kaum Ansor merasa pantas untuk memimpin setelah Kanjeng Nabi wafat." Dengan alasan apa? Dengan alasan saya itu selalu menolong Kanjeng Nabi dan membantu sebuah pertahanan di kota Madinah. Itu memang dari kaum Ansor. Apa tanggapan dari kaum Muhajir, yaitu Abu Bakar As-Siddiq? Tanggapannya yaitu dengan santun, mengakui keutamaan Ansor, namun memberikan wawasan sosiopolitik tentang stabilitas Jazirah Arab. Kemudian apa tanggapan dari Abu Bakar? Tanggapan dari Abu Bakar lemah lembut, tenang, penuh dengan kedamaian, mengajak musyawarah secara damai, secara cinta. Kemudian Abu Bakar mengungkapkan bahwasanya kaum Ansor, ya kalian adalah penolong Nabi, kalian adalah pertahanan yang terbaik di Madinah, kalian bagian dari pertahanan di Madinah. Ya memang, tapi Abu Bakar menjelaskan, namun memberikan wawasan sosiopolitik tentang stabilitas Jazirah Arab. Kata Abu Bakar, nanti ketika yang dipimpin adalah dari kaum Ansor, maka politik akan guncang. Abu Bakar menjelaskan, memaparkan dengan penuh kelembutan dalam musyawarah tersebut, yang mana akhirnya solusi terbaik dari musyawarah pertemuan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, pertemuan kedua kelompok tersebut menghasilkan sebuah cinta, yaitu Umar bin Khattab dari kaum Muhajir. Umar bin Khattab mengangkat, "Ya Abu Bakar, sudahlah, beliau layak," kata Abu Bakar. "Kamu layak, Anda layak untuk menggantikan setelah Abu Bakar, setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Nah, setelah kejadian di Saqifah,
Kemudian diangkatlah seorang Abu Bakar. Diangkatlah menjadi pemimpin seorang Abu Bakar, tapi belum dibaiat secara umum. Baru dari penggede-penggede Ansor dan penggede kaum mujahirin. Muhajirin. Kaum muhajirin ini terdiri dari hanya dua, yaitu Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar. Dan juga dari kaum Ansornya hanya beberapa. Abu Bakar belum dibaiat secara umum di depan Masjid Nabawi, belum. Tapi baru hanya beberapa kelompok saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum dimakamkan, belum dimakbarohkan. Kemudian kita melihat karakteristik kepemimpinan Abu Bakar yang servant leadership. Yang mana yang pertama yaitu integritas, as-siddiq. Kenapa Abu Bakar as-siddiq dijuluki? Kenapa Abu Bakar dijuluki as-siddiq? Abu Bakar itu orang yang menemani kanjeng Nabi kemanapun. Orang yang mengiyakan apapun yang kanjeng Nabi katakan. Orang yang pertama mempercayai kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Sehingga Abu Bakar dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai as-siddiq, orang yang benar, orang yang mempercayai, orang yang mengiyakan. Kemudian yang kedua, tawadu. Abu Bakar adalah orang yang tawadu. Dalam musyawarah Abu Bakar tidak mengakui kehebatan, tidak menunjukkan kedekatan dengan Nabi. Saya itu lebih dekat dengan Nabi, saya yang menemani kanjeng Nabi kemanapun. Tidak menunjukkan rasa sombong, tapi mengutamakan yaitu tawadu, kerendahan hati. Kemudian yang ketiga yaitu ketegasan beliau menghadapi kelompok murtad, dilakukan demi menyelamatkan pilar agama untuk masa depan. Abu Bakar menghadapi orang-orang yang ingin murtad ketika kanjeng Nabi wafat. Nah itu, mari kita setelah ini, kira-kira anak-anak dari beberapa tadi penjelasan Bapak, bisa kalian pahami semua tidak? Bisa kalian pahami semua? Masih semangat tidak? Masih semangat? Oke. Baik, selanjutnya setelah Bapak tadi menjelaskan tentang isi dari materi latar belakang penunjukan Khulafaur Rasyidin, kita nanti akan membuat proyek kelas berupa piagam musyawarah. Yang mana siswa secara berkelompok merumuskan piagam musyawarah untuk diterapkan di kelas. Kita nanti bikin kelompok untuk diskusi. Oke? Dari satu kelas ini ada 25 peserta didik. Dari 25 peserta atau siswa, kita bagi menjadi 5 kelompok. Yang mana 2 kelompok menjadi kaum Ansor, 2 kelompok menjadi kaum Muhajirin, 3 kelompok menjadi kaum Ansor. Ya. Tapi kita diskusikan terlebih dahulu nanti. Kita diskusikan, kemudian nanti kalian praktekkan seperti tadi. Bapak jelaskan bahwasanya ada kaum ada kaum Muhajirin dan juga ada kaum Ansor untuk memutuskan sebuah pendapat. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, selanjutnya Bapak akan menyepakati bersama kalian. Kita buat kelompok diskusi. Kira-kira diskusinya berapa menit? 20 menit cukup? 20 menit setuju? Oke, kita buat kelompok diskusi yang mana 3 kelompok ini menjadi kaum Ansor. Nanti 2 kelompok ini menjadi kaum Muhajirin. Bisa dipahami? Bisa. Kita diskusikan dulu kelompoknya secara kelompok masing-masing, kemudian nanti antar kaum. Kalian menjadi kaum Ansor, yang kedua ini menjadi kaum Muhajirin, saling berpendapat mengenai piagam musyawarah kelas. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, sekarang silakan kalian musyawarahkan. Bapak tunjuk dari kelompok 1, 2, 3 menjadi kelompok Ansor. Silakan musyawarahkan mengenai pendapat piagam musyawarah kelas. Kemudian kelompok yang ini dan kelompok yang itu, kelompok 3 dan kelompok 4, kita memusyawarahkan sebagai kaum Muhajirin. Silahkan, kita mulai diskusinya. Silahkan.
Oke, selanjutnya tadi setelah kita melalui musyawarah per kelompok, sesuai kesepakatan yang awal tadi, kita bagi dua kelompok, yang mana kelompok 1, 2, dan 3 menjadi kaum Ansor. Silahkan nanti kalian utarakan hasil dari musyawarah tersebut. Begitu juga dari kelompok 3 dan juga kelompok 4 dan juga kelompok 5. Kelompok 4 dan juga kelompok 5 silahkan. Sebagai muhajirin, kalian mengutarakan pendapatnya dari hasil musyawarah diskusi kelompok tadi. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Selanjutnya silahkan berpendapat dari kelompok Ansor. Siapa yang akan berpendapat? Silakan. Saya ingin berpendapat. Silakan, bagus. Hasil dari kelompok kami berpendapat bahwa piagam musyawarah ini untuk diterapkan di dalam kelas harus saling mendengarkan tanpa memotong, agar menumbuhkan rasa menghargai dari setiap siswa. Oke, cukup? Oke, sip. Tepuk tangan semuanya. Kemudian selanjutnya masih dari kaum Ansor. Apakah mau berpendapat melemparkan pendapatnya kepada kaum Muhajir? Siapa lagi? Oke, silakan. Saya juga ingin mengutarakan pendapat bahwa untuk mengutamakan adab di atas pendapat. Oke, sip. Tepuk tangan semuanya. Dari kaum Ansor sudah berpendapat hasil dari diskusinya. Sekarang dari kelompok Muhajirin. Tadi dari kaum Ansor berpendapat dari musyawarahnya, yaitu bagaimana kalau musyawarah kelas yang pertama mengutamakan adab. Ya. Jadi sebelum pokoknya mengutamakan adab daripada pendapat. Bagaimanapun adab harus diutamakan, akhlak harus diutamakan. Itu menurut dari kaum Ansor. Sekarang dari kaum Muhajirin, Bapak minta kelompok 4 dan 5. Apakah ada hasil dari musyawarah yang sudah kalian musyawarahkan tadi untuk disampaikan kepada kaum Ansor? Oke, silakan. Saya dari kaum Muhajirin. Keputusan bersama adalah tanggung jawab bersama. Oke, terus ada lagi? Sudah? Oke, tepuk tangan. Dari kaum Muhajirin sudah memaparkan sebuah pendapat hasil dari musyawarahnya. Sekarang dari Muhajirin satu lagi. Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya ingin berpendapat. Silakan. Saya dari kaum Muhajirin ingin berpendapat kepada kaum Ansor. Oke. Bahwasanya dalam bermusyawarah kita harus menghargai perbedaan sudut pandang. Oke, sip. Tepuk tangan semuanya. Oke. Baik, kita sudah mendapatkan hasil dari dua kelompok, yaitu kelompok Ansor dan juga kelompok Muhajirin. Bapak minta perwakilan satu orang dari kelompok Ansor dan satu orang dari kelompok Muhajirin dengan membawa hasil atau piagam musyawarah kelasnya. Silakan dari kelompok Ansor. Siapa namanya? Kaisar. Sini Kaisar, maju. Kemudian dari kelompok Muhajirin, siapa namanya kamu, Nak? Haikal. Sini, Haikal. Nah, dari kedua kelompok, yaitu kaum Ansor, Mas dari kaum Ansor dan juga dari kaum Muhajirin, sudah mendapatkan hasil kesepakatan. Nah, ini yang dimaksud dari pentingnya musyawarah. Kenapa pada era kepemimpinan Kanjeng Nabi tidak memberikan clue, tidak memberikan surat wasiat agar kaumnya itu bermusyawarah secara damai. Tadi kita sudah menghasilkan musyawarah secara damai, kita sudah sepakati dari kaum Muhajir dan juga dari kaum Ansor. Dari kaum Muhajirin mendapatkan hasil apa tadi, Mas? Silakan, Kaisar. Dari kaum Muhajirin, silakan dibacakan. Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan sudut pandang dalam bermusyawarah. Oke. Yang kedua, keputusan bersama adalah tanggung jawab bersama. Oke. Yang ketiga, larangan menyerang pribadi
dalam kurung menguji karakter fisik latar belakang seseorang yang berpendapat. Oke, bagus. Tepuk tangan dari kaum Muhajirin. Sekarang kita mendengarkan pendapat hasil musyawarah dari kaum Ansor. Silakan, Kaisar. Pertama, hasil dari kaum Ansor yakni saling mendengarkan tanpa memotong. Oke. Dan kedua, mengutamakan adab di atas pendapat. Oke. Selanjutnya sudah? Sudah. Oke, bagus. Tepuk tangan. Sekarang materi kita selesai. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Untuk menguji coba kita atas materi yang sudah Bapak sampaikan di hari ini, kita uji coba mengerjakan soal-soal sumatif. Bapak minta dibantu oleh ketua kelas dan juga sekretaris kelas. Bisa maju? Sini. Kita maju, kita bagikan soal satu persatu. Silakan dibagikan. Kita bagikan soal, kemudian kita mengerjakan soal hasil dari pelajaran hari ini. Silakan kita coba kerjakan. Oke, apakah anak-anak semua sudah mengerjakannya selesai? Baik, Bapak minta tolong kepada ketua kelas dan juga sekretaris untuk ikut mengumpulkan. Silakan maju. Sudah selesai semua? Setelah adanya asesmen sumatif tentang apa yang kalian dapatkan di hari ini, sekarang Bapak akan membagikan sebuah refleksi yang mana pemimpin terhebat adalah dia yang paling takut kepada Allah dan paling rendah hati di depan sesamanya. Sekarang Bapak akan membagikan sebuah kertas LKPD atau refleksi hati dari pelajaran hari ini yang bisa kalian bawa, yang bisa kalian praktekkan untuk kehidupan kalian dilihat dari sosok pemimpin seorang Abu Bakar As-Siddiq. Bapak akan bagikan LKPD ini, kertas ini, kalian tulis janji untuk diri sendiri. Kalian juga akan mempraktekkan sesuai yang kalian dapatkan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang Bapak bagikan. Kalian tulis, ketua kelas Bapak minta tolong dan juga sekretaris. Oke. Dari sosok Abu Bakar As-Siddiq seperti halnya tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak, kalian tulis, kalian catat dan kalian janjikan ke diri kalian sendiri untuk mengamalkannya di keseharian. Oke, cukup. Sekarang Bapak minta dikumpulkan ketua kelas dan juga wakil ketua atau sekretaris bisa membantu Bapak untuk mengumpulkan. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran SKI tentang materi tentang materi pemilihan seorang sosok Abu Bakar As-Siddiq atau masa transisi setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pengangkatan seorang Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak tutup, Bapak minta ketua kelas untuk membaca doa. Silakan. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita baca doa terlebih dahulu untuk keselamatan dan kesehatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri.
Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Bapak cukupkan untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.